Ustaz, apakah di badan kita ada setan yang menghuni? Karena pernah diruqyah. Kalau di badan kita nggak ada. Nggak ada di badan kita. Di badan kita cuma ada nafsu. Nafsu. Setan itu nggak bisa menembus badan. Setan itu hanya menembus sampai rongga, memberikan was-was. Makanya kalimatnya alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu rongga sini, rongga dada. Dia cuma memberikan was-was. Was-was. Yang mungkin masuk jin. Yang mungkin masuk jin. Mungkin ada jin yang masuk ya. Karena ada jin yang nempel namanya korin. Korin itu yang lekat ya. Yang jadi masalah kalau Anda tidak pernah ibadah, tidak pernah baik dalam kehidupan, maka korin ini berubah jadi setan. Setan. Wa may yattakhidhish syaitana qarina fasa'a qarina. Kata Quran, kalau ada yang mengambil setan sebagai korinnya, maka dia jadi korin. Nggak masuk ke dalam tubuhnya, cuma maaf ya, walaupun tidak masuk, yang mengikuti setan terus, kebaikannya nggak berfungsi. Makanya ada orang pikirannya normal, sehat biasa, tapi disuruh ke masjid susah. Ya, disampaikan nasihat marah-marah, ada yang begitu. Bahkan tidak sedikit yang mendengar suara adzan, ada yang pernah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak layak. Ya. Saya baru tiba dari Jawa Tengah, itu ada kasus di Jawa Tengah, salah satu tempat yang tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Itu qadarullah. Ada orang kalau mendengar adzan, Pak Ibu mohon maaf ya, itu selalu mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Ini apa suara hewan tertentu lah, saya tidak bisa ucapkan itu, yang suka melonggong, menggonggong itu. Apa suara ini? Itu ketika meninggal dunia, itu qadarullah. Wafat, biasa dimakamkan, susah sholat dan sebagainya. Begitu dimasukkan ke alam kuburnya, ke liang kuburnya, itu yang memasukkan naik semuanya. Ini nyata disampaikan. Nyata, ini bukan kisah fiktif dan sebagainya. Langsung disampaikan oleh seorang tokoh yang langsung bimbing saat itu. Itu naik, lompat, kaget. Jadi ketika melihat dimasukkan, itu di mulutnya, bukan kafannya, tiba-tiba, maaf, itu ada memanjang. Ketika bingung, dilihat ada apa, ternyata berubah jadi moncong hewan itu. Kita bayangkan, ada orang-orang tertentu yang sebelum dia masuk ke akhiratnya, justru Allah sudah mendahulukan siksa untuk alam kuburnya. Hati-hati ya. Kita orang Islam itu lebih mulia. Coba lihat ya, orang Islam itu dibersihkan dari kotorannya dulu, dibungkus dengan baik, dengan kain kafannya, begitu disolatkan, dimuliakan. Coba lihat Pak, saking mulianya. Bapak saat disolatkan nanti, insya Allah yang menyolatkan berdiri tegak lurus di mana? Dengan kepala kan? Tapi saat perempuan di mana? Kenapa dibedakan? Karena itu penghormatan terakhirnya. Karena laki-laki peran utamanya itu di kepalanya, simbol kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi perempuan simbol kemuliaannya itu di perutnya, ketika mengandung anaknya, ketika melahirkan, itu perjuangannya. Dihormati sampai meninggalnya. Coba lihat di tempat lain. Ada yang sebelum meninggal di open dulu, ada yang dibakar, kan? Sebelum masuk ke alam kubur sudah mendapatkan luar biasa. Makanya bahasa Qurannya, fadzuqu 'adzabal hariq, rasakan nih siksa yang amat membakar ini. Ya, silakan aja. Ya, coba dilihat, disaksikan itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Ini bayangan yang terakhir. Tadi maaf, ada yang pernah diruqyah ya. Walaupun sedang marak-marak tentang ruqyah ini, tapi saya bermohon kalau boleh saya minta, jangan sedikit-sedikit ruqyah, sedikit-sedikit ruqyah ya. Ruqyah itu pada hal yang tertentu saja, yang sudah secara medis sulit dan sebagainya, silahkan minta kepada Allah. Dan kalau bisa, itu yang terdekat dulu, meruqyah pribadi dan sebagainya. Jangan, saya pernah dengar sakit perut diruqyah, diruqyah. Sakit perut diminum obat, ya. Makan yang sehat, ya. Nggak harus semua penyakit itu menggunakan ruqyah, tidak. Ya. Bisa gangguan-gangguan tertentu, jin dan sebagainya yang sulit, itu baru silahkan. Orang yang mudah meminta ruqyah itu kehilangan kesempatan terbaiknya masuk surga tanpa hisab. Di antara orang yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, itu adalah orang yang mudah meminta ruqyah, minta diruqyah. Ya. Jadi kalau nggak perlu diruqyah, nggak usah diruqyah. Kecuali bapak yang diruqyahkan untuk anaknya, silahkan. Ada jin, setan yang menggoda anak kecil, namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Itu yang bikin anak selalu nangis, jauh, kadang-kadang mengganggu. Silakan saat tidur bacakan ya. 3 surah itu, yang 3 surah beruntun ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Bacakan ayat kursi dan sebagainya ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang ada setan tertentu tidak cukup dilempar dengan ayatnya, mesti dengan kursinya ya.